Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok Anggur ingin mempresentasikan tentang data penjualan forecast penjualan gorengan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian awal. Apa itu forecasting? Nah, di sini kita masuk bagian definisinya. Peramalan dalam manajemen adalah proses memprediksi tren bisnis di masa depan seperti permintaan, penjualan, atau kinerja keuangan dengan menganalisis data historis dan tren pasar saat ini. Hal ini membantu manajer dalam membuat keputusan proaktif, mengurangi ketidakpastian, dan merencanakan alokasi sumber daya termasuk penganggaran dan produksi. Dan kita masuk tujuannya, membantu manajer dalam membuat keputusan proaktif, mengurangi ketidakpastian, dan merencanakan alokasi sumber daya termasuk pengangguran dan produksi. Dan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya dari kelompok Anggur ingin menjelaskan mengapa forecasting penting untuk UMKM. Ya, yang pertama, UMKM yang sukses adalah mereka yang mampu menggabungkan aspek kepribadian, ketekunan dan kreativitas dengan keterampilan teknis atau analisis data dan forecasting. Hal ini sejalan dengan kondisi ekonomi tahun 2020 sampai dengan 2025 yang menuntut adaptasi cepat melalui transformasi digital. Ya, yang kedua selanjutnya, contoh yang berhasil menerapkan forecasting. Yang pertama yaitu Tani Hub atau Sayur Box. Aplikasi modern mereka membantu petani lokal atau UMKM tani melakukan supply dan price forecasting. Yang pertama adalah penerapan menggunakan data cuaca dan pola permintaan pasar musiman untuk meramal jenis sayur atau buah apa yang akan langka atau banjir di pasar. Yang kedua yaitu hasil. Hasil adalah petani bisa mengatur masa tanam supaya panen saat harga pasar sedang tinggi, sehingga pendapatan petani meningkat dan pemborosan petani atau berkurang drastis. Ya, yang ketiga adalah Brodo atau sektor alas kaki atau sepatu. Brodo menggunakan inventory forecasting untuk mengelola ratusan SKU atau stock keeping unit mereka. Ya, setelah itu penerapan mereka melihat pola pembelian pelanggan berdasarkan ukuran kaki dan model sepatu dari tahun ke tahun. Ya, setelah itu adalah hasil. Brodo tidak perlu menyimpan stok sepatu ukuran ekstrim atau terlalu kecil atau terlalu besar dalam jumlah banyak, sehingga gudang mereka lebih efisien dan modal tidak menggenapkan di barang yang 4 jangka laku. Saya akan menunjukkan cara menghitung data penjualan dari perkiraan gorengan tersebut. Mari kita lihat di dalam slide disajikan data tersebut hari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat dan jumlahnya 100, 105, 110, 115 dan 120. Untuk menentukan perkiraan pada hari Sabtu, kita harus menentukan pola bilangan yang ada pada hari ke hari. Bisa kita lihat di jumlah tersebut dari 100 menjadi 105, 105 menjadi 110, 110 menjadi 115. Sudah kita dapat data pola angkanya, di situ dari jumlah hari ke harinya adalah tambah 5. Jadi sudah bisa kita tentuin penyelesaiannya dari 100 tambah 5 sama dengan 105 tambah 5 sama dengan 110, begitu seterusnya. Sampai pada hari Sabtu kita mendapatkan jawabannya 125, yaitu 120 tambah 5. Untuk lebih spesifiknya, saya akan menampilkan di slide ini pola perkiraan penjumlahannya. Jika sudah jelas, selanjutnya teman saya akan melanjutkan slide-nya dari slide ke-8 sampai seterusnya. Sebagai penutup, forecasting bukan sekedar tebak-tebakan masa depan, melainkan cara cerdas membaca pola dari masa lalu untuk melangkah lebih pasti. Bagi pelaku UMKM, kemampuan meramal tren dan permintaan adalah senjata rahasia agar bisnis tetap agil dan nggak gampang tumbang di tengah persaingan yang makin ketat. Dengan data di tangan, keputusan yang diambil jadi lebih objektif. Risiko kerugian bisa ditekan seminimal mungkin dan peluang scale up jadi jauh lebih lebar. Siapa yang jago baca data, dia yang bakal jadi juara di pasar masa depan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita bersama, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar hal baru.